Oke, kali ini kita akan mencoba melihat sedikit informasi dari lapangan cara tukang membuat belisting. Ini belisting yang lagi kita buat untuk balok pada pembangunan ruko 18 pintu yang pada video-video sebelumnya sudah kita perlihatkan. Tapi di sini ada yang agak menarik, coba teman-teman tengok kotak paku dari bapak ini. Sedikit coba kita tanyakan. Ini dari sepatu buat ya, Pak ya? Hah? Dari sepatu buat ya? Iya. Kreatif juga ya? Hah? Kreatif juga ya? Bisa tempat paku ya? Iya. Kan kita di Malaysia kayak gini semua. Oh, Bapak dulu pernah kerja Malaysia ya? Oh, lama Pak di Malaysia. Berapa tahun kerja Malaysia dulu? Saya masuk mulai tahun 91. 91? Ah. Biasanya kalau kerja Malaysia nih plesterannya rapi-rapi biasanya, enggak Pak? Iya. Masalahnya pas kita lagi plester itu ditaruh lampu, kalau masih ada jejak mereka nggak mau itu ya. Oh, di bawah Pak. Ya. Ikut siapa Malaysia dulu Pak? Hah? Ikut siapa di Malaysia dulu? Keluarga lah, adik-beradik. Oh. Sekarang nggak masuk lagi? Hah? Sekarang nggak masuk sana lagi? Musim corona Pak. Oh, habis corona masuk sana lagi? Bapak asli mana? Hah? Asli mana? Sulawesi. Sulawesi. Sulawesi, Manado atau Makassar Pak. oh Makassar. Bugis, Makassar juga dia Pak ya? Iya. Oke, ini bapak ini udah lama merantau ke Malaysia. Katanya semenjak tahun 91 dia sudah masuk ke Malaysia. Cuman karena pandemi saat ini beliau balik transit Batam dulu untuk sementara mencari pekerjaan yang ada. Jadi bapaknya sekarang pekerjaan yang lagi dikerjakan sekarang ini untuk pembangunan ini hanya sebatas upah struktur aja. Cuman dari pengalaman tukang yang pernah saya dapat, ada beberapa pekerja, artinya tukang yang bekas merantau dari Malaysia, itu biasanya semua pekerjaan mereka itu rapi semua. Terutama saya lebih sukanya pada pekerjaan plesteran. Sebab dulu kalau nggak salah saya masih ingat waktu tahun 2013 untuk pembangunan rumah tinggal ya kurang lebih subsidi lah, saya juga dapat tukang Malaysia itu kerjanya rapi banget, rapi betul. Jadi kalau seandainya teman-teman dinding, kalau seandainya kita kasih cahaya lampu tembak lah dindingnya itu, kalau seandainya dindingnya itu rata, dia tidak ada apa namanya itu kayak gelendungan, kayak membekas, itulah benar-benar rapi. Itulah yang saya suka dari tukang yang tidak bekas di Malaysia juga. Tergantung dari masing-masing skill tukang itu, terkadang ada juga pekerjaan yang rapi seperti itu. Kalau seandainya skill mereka itu benar-benar rapi, bersih, tepat waktu, itu biasanya harga upah dan harga mandornya itu sudah agak sedikit di atas rata-rata, tapi mereka memang konsisten. Ada juga saya dapat tukang yang istilahnya mohon maaf pekerjaannya agak sedikit kurang rapi, tapi sesuai juga dengan bayaran yang mereka terima. Jadi pada proyek saya ini pembangunan ruko ini 18 pintu, saya kerjakan ini kurang lebih udah hampir 1 bulan lah, kurang lebih hampir 1 bulan pekerjaannya, dan sekarang masuk ke tahap pembuatan
begisting karena dalam waktu dekat ini kita akan melakukan pengecoran. Jadi triplek yang dipakai ini menggunakan triplek 9 mm dengan menggunakan kayu bervariasi, ada yang 22, 23 dan 21. Ukuran kayu yang ada di Batam ini yang pernah saya nampak, kalau seandainya full sesuai ukuran 2 inci kali 3 inci itu lumayan mahal. Jadi istilahnya kalau di Batam ini ada namanya kayu banci. Jadi ukurannya nggak sesuai dengan yang kita sebutkan tadi seperti 23, 22 sama 21. Tapi secara fungsi sama, hanya saja agak dirapatkan dalam pembuatan skornya, agak dirapatkan dalam ya baik dari segi skornya, suri-surinya, dari segi begistingnya, supaya tidak terjadi lendutan atau jangan sampai empuk. Nah, jadi ikutin aja terus teman-teman pembangunan ruko ini. Kalau bisa jadi saya rencananya mau mesut sampai selesai. Sekarang ya sampai selesai lah ya. Nanti saya informasikan apa yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe, karena subscribe teman-teman sangat berarti untuk kelanjutan dan semangat saya membuat video YouTube seputar dunia konstruksi. Dan bagi teman-teman yang masih kuliah, semangat kuliahnya, karena dunia proyek masih menunggu teman-teman di lapangan, masih menjanjikan. Hanya saja sekarang tidak menjanjikan karena ya semua dunia merasakan karena pandemi ini aja. Sekarang saya untuk utang material kayak kayu, triplek, paku, besi agak sedikit susah, karena rata-rata supplier bangunan selalu minta cash. Adapun harga utang mereka minta cek mundur ya maksimal 1 bulan sampai pembayarannya. Sedangkan kita terhadap owner tidak selancar yang pernah dipikirkan orang. Jadi di sini kenapa saya bikin video ini sebenarnya bukan hanya sebatas memperlihatkan pembangunan atau pembuatan begisting aja. Cuman yang menarik itu kemarin itu saya membuatnya ini tempat pakunya tukang itu terbuat mungkin dari sepatu boot yang udah sobek, yang udah bekas, jadi mereka jahit ya. Jadi di pinggangnya itu udah terdapat gantungan enteran, selonsong atau tempat palu, atau teman-teman bisa lihat tempat paku. Jadi itu hampir saya lihat ini 2-3 tukang menggunakan barang yang sama, karena mereka semuanya satu grup, bekas dari Malaysia, ada yang berada di kakak. Dan sementara ini karena COVID ini mereka sementara bekerja di proyek saya dulu. Jadi berharapnya saya mereka bisa continue, karena kerjanya juga lumayan rapi, tidak nipu-nipu. Jadi ya berharapnya saya juga mereka lanjut. Tapi kalau seandainya mereka mau, mungkin kalau seandainya balik ke Malaysia, itu sudah haknya mereka. Oke, sampai di sini dulu teman-teman video saya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe teman-teman sangat penting untuk kemajuan YouTube saya ini. Terima kasih atas 5.000 subscribernya. Sementara ini saya lagi menunggu, ya boleh dikatakan verifikasi email dari Google AdSense ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Lain waktu kita sambung lagi. Oh ya, sedikit informasi, kali ini saya lagi membuka kelas bagaimana cara menjadi kontraktor. Kalau seandainya ada teman-teman yang ingin berminat, silahkan hubungi IG saya, follow IG saya, dan kebetulan di sana ada nomor WA saya. Silahkan hubungi saya. Boleh chat secara pribadi, chat di IG. Kalau seandainya saya tidak ada kesibukan, insya Allah akan saya balas satu persatu komentar teman-teman, akan saya balas WA teman-teman. Kalau seandainya ada yang mau bertanya, walaupun tidak
belajar kontraktor, akan saya berbagi ilmunya. Oke, sampai di sini dulu. See you, sampai jumpa di lain kesempatan.